Ingin berbagi bagi Anda yang belum tahu hitung-hitungannya, kenapa kok saya memilih membeli properti secara tunai, tidak menggunakan jasa KPR atau jasa bank ya. Karena ada beberapa pertimbangan yang harus betul-betul kita hitung ya. Saya ingin mengajak Anda untuk sedikit bermain matematika, dan ini adalah karena hitungan ini maka saya tidak menggunakan KPR ya. Jadi ada baiknya saya sharekan, saya bagikan perhitungan ini untuk Anda supaya Anda bisa lebih memahami lagi apa sih isi dari DVD rumah lunas ya. Dan sebetulnya ini perhitungan yang saya juga akan menyampaikan tips bagaimana memotong harga properti ya. Kali ini kita ambil sampel properti rumah di perumahan misalnya yang harganya sekitar 400 juta dan bagaimana caranya kita bisa memotong sampai di angka tidak sampai 200 juta. Loh kok bisa Mas Arli? Properti harganya 400 juta ya. Kalau kita KPR kan nanti kita hitungkan, kalau pakai KPR Anda harus bayar berapa, kalau Anda beli tunai dengan cara rumah lunas Anda harus bayar berapa. Anda kan kaget lihat angkanya, dan ini adalah berdasarkan fakta ya. Dan ini adalah perhitungan yang saya gunakan dan kemudian saya praktekkan untuk membeli beberapa properti yang saya miliki sampai hari ini dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, saya mulai ya. Jadi bagi Anda yang mungkin merasa penghasilan belum cukup untuk membeli rumah, Anda tidak perlu berkecil hati ya, karena ada perhitungannya. Dan bagi Anda mungkin yang kemarin tidak di ACC sama bank ya, tidak di ACC, jangan berkecil hati, malah justru lebih baik kalau tidak di ACC. Kenapa? Karena Anda baru saja diselamatkan ya, diselamatkan dari perhitungan yang dolim seperti ini. Coba kita lihat ya. Saya sampaikan misalnya properti kita yang kita incar harganya 400 juta. Ini rumah di klaster misalnya ya, di ring 2 ya. Harganya 400 juta. Nah, kita lihat nih, kalau saya pakai KPR bagaimana ya? Kalau saya pakai KPR, minimal DP yang harus disediakan adalah 120 juta. Kalau DP-nya 120 juta, berarti hutangnya nanti menjadi, misalnya nih ya, DP 120 juta. Waduh, 120 juta aja nyediakannya udah setengah mati ya. Nah, belum lagi hutangnya adalah 280 juta. Ini kalau saya hitung pakai perhitungan saya hitung pakai perhitungan kalkulator simulasi ya, yang saya ambil di internet, kita simulasikan DP 120 juta dan 280 juta ini kita hitung dengan menggunakan kalkulator simulasi 15 tahun ya, maka angsurannya tadi sekitar 2 juta sekian, dan total selama 15 tahun Anda akan membayar, kalau kita jumlah semua angsurannya, hasilnya adalah 503 juta sekian ya. Jadi 503 juta sekian. Nah ini, jadi ini kita tambahkan aja 120 juta plus 503 juta, hasilnya akan menjadi sekitar 623 juta. Jadi kalau menggunakan simulasi KPR ya, Anda ingin membeli rumah dengan cara KPR, maka rumah yang ditawarkan dengan harga 400 juta, Anda harus membayarnya dengan harga 623 juta. Nah, oke-oke saja kalau Anda punya duit 120 juta dan punya angsuran, punya uang untuk membayar angsuran dari penghasilan Anda. Tetapi yang terjadi adalah Anda akan bekerja keras selama 15 tahun untuk menyisihkan uang sebesar 2.900.000 sekian untuk membayar angsurannya ya, 15 tahun ya. Nah, sekarang dengan strategi yang sangat simpel, saya akan mencoba untuk membuat Anda memotong harga ya kan. Strategi rumah lunas ada dua ya, jadi di dalam DVD ini ada dua strategi. Yang pertama adalah meningkatkan daya beli Anda, dan kemudian yang kedua adalah memotong harga ya, memotong harga properti menjadi lebih terjangkau dan sisanya nanti akan kita kejar pakai yang namanya aset. Nah, ini sebelum kita mikirin aset, kita mikir dulu untuk motong harga propertinya. Sekarang kalau dengan teknik KPR, dengan teknik rumah lunas, berapa angka yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti yang sudah pernah saya ceritakan di beberapa video saya ya, kalau properti harganya atau rumah tinggal harganya 400 juta, ada berapa hal yang bisa dibagi menjadi berapa? Kita bagi menjadi 3, yaitu profit developer,
ya, kemudian harga tanah dan harga bangunan. Kita jadikan 3 ya. Profit developer, oke, kita bilang profitnya 100 juta lah developernya ya. Jadi ya, pengusaha perumahannya dapat dia 100 juta. Ini sudah banyak pihak ini yang terlibat ya, apalagi sudah jadi segini. Ada developer, ada dapat untung juga. Yang paling besar dapat untungnya adalah nih, bank ya. Bank akan mendapat keuntungan paling besar di sini. Nah, strategi yang pertama adalah menghilangkan ya. Strategi saya memotong itu berarti kita memotong jalur distribusinya. Kalau di sini bank terlibat, oke ya, kalau tadi kita harus membayar 600 juta, oke, bank tidak terlibat, oke lah 400 juta. Sekarang kalau developer tidak terlibat, artinya apa? Artinya kita rumahnya bangun sendiri ya, bangun sendiri, bisa diborongkan ke orang boleh, tapi intinya kita tidak menggunakan jasa developer. Ya, Mas, berarti rumahnya bukan di perumahan. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Anda bisa pilih dulu tanahnya dan kemudian nanti ada strateginya lagi ya, bagaimana memotongnya. Ini dari harga saja ya, dari harga saja kita lihat, mungkin kita asumsi ya, asumsi. Berarti properti aslinya harganya cuma 300 juta. Ya, kita bagi 2. 300 juta itu biar gampang aja nih ya, tapi ini biasanya persentase antara tanah dan bangunan itu bisa 60-40 ya, bisa 50-50 dan seterusnya. Nah, ini asumsi saja, kalau properti 300 juta berarti harga tanahnya bisa kita bilang adalah 150 juta. Katakanlah ini 100 meter ya, 150 juta. Dan kemudian harga bangunan adalah 150 juta. Nah, ini adalah teknik breakdown. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli rumah, kita breakdown dulu ya. Karena perhitungan ini maka saya nggak jadi beli nggak jadi beli properti di perumahan dan melalui developer. Akhirnya saya memutuskan untuk membangun sendiri, makanya modalnya cuma 80 juta bisa dapatnya rumah senilai 800 juta. Nah, kok bisa begitu? Lah, ini tekniknya awalnya seperti ini ya. Kita breakdown dulu. Kita breakdown lagi. Sekarang kita ngomong bangunan dulu ya, kita ngomong bangunan satu-satu mikirnya ya. Kita pikir nih bangunan, kita bilang bangunan 150 juta. Lihat sih saudara, bahwa 150 juta ya. Anda pernah survei nggak berapa biaya membangun rumah per meter persegi? Oke, katakanlah per meter persegi 2 juta, 2 juta. Ini kita bilang 2 juta, rata-rata 2 juta. Ya, 2 juta berarti ini dapat berapa meter? Mungkin yang ditawarkan ini cuma 45 meter ya persegi gitu ya, bangunan tipe 45 misalnya. Kalau ini mungkin Anda bisa dapat tipe 75, katakanlah ini kita bilang oke lah tipe 75 ya, tipe 75 meter persegi dengan biaya ya per meternya, per meter ini kita kena 2 juta per meter. Oke ya, ini lewat jasa pemborong ya. Kita oke Pak, saya ada tanah 100 meter, tolong bangunkan 75 meter persegi satu lantai. Biayanya berapa? Dia bilang 2 juta per meter persegi. Oke, berarti kalau kita total Anda harus bayar ke pemborong itu itu sudah dapat material sama jasa pembangunannya. Total Anda dapat bangunan 75 meter persegi dan Anda bayar ke dia 150 juta rupiah ya. Dan sekarang kita lihat ya. Ini saya belum ngomong tentang bertahapnya ya, tapi kita potong dulu. Kita potong dulu. Kalau borongannya per meter persegi seperti ini, saya sarankan Anda untuk borongan tenaga. Borongan tenaga itu rata-rata sekitar 750 ya, 700.000 sampai 750.000 per meter persegi. Oke, kita bilang lah 750.000 per meter persegi, dan materialnya kita asumsikan sekitar 750.000 per meter persegi. Ini ya spek-spek menengah lah ya, speknya menengah, nggak gede-gede, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget ya. Kalau kita tahu kadang-kadang ada developer bangun materialnya sembarangan gitu ya, tapi kalau dengan budget 750.000 per meter persegi ya kali 75 ya, itu Anda bisa dapat material yang bagus-bagus. Nah, oke, kita bilang sekarang ini kita potong ya, tadi biaya bangun berapa? Borongan tenaga 750.000 per meter persegi, material kita budget 750 meter persegi, berarti 1,5 juta. Ini itu sudah motong dulu 500 ya, borongan tenaga. Dengan strategi borongan tenaga ini bisa kena, sorry di ini aja ya, bisa kena harga 1,5 juta. Nah, 1,5 juta per meter persegi
ya, borongan tenaga 1,5 juta. Nah sekarang ini 75 meter. Mau nggak kalau kita potong jadi 45 meter? Ya, jadi tipe 45 saja ya. Tadinya kita berniat mau tipe 75, sekarang turunkan dikit lah ya, biar terjangkau misalnya. It's okay, nanti kita bisa perluasan ya, bisa perluasan kalau sudah punya uang. Kita mulai bangun rumah dengan sekitar berapa? 45 meter persegi ya. Nah ini tinggal kita kalikan aja, 1,5 kali 45 meter persegi ya, hasilnya adalah ya, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 67,5 juta. Anda bayangkan, Anda bisa berhemat. Kalau bangun sendiri Anda bisa berhemat. Kenapa Anda? Karena leluasa, longgar sekali kita mau diapakan rumahnya ya. Ingat, ini bangun sendiri dengan jasa pemborong tentunya. Pemborong tapi borongannya tenaga. Jadi dia yang ngelola tukangnya, kita borong per meter. Banyak yang mau ya, banyak yang mau. Nah, oke, sekarang kita hitung. Yang tadinya bangunan seharga 150 juta ya. Sekarang Anda cuma perlu 67 juta. Ya, ingat Anda sudah berhemat berapa. Oke, sekarang kita pakai ngitung strategi yang ini ya. Kita hitung ya, strategi yang untuk ngurusin tanahnya. Kalau tadi itu tanah di ring 2 pakai beberapa strategi, saya sudah sampaikan di live kemarin. Ada 2 strategi yang bisa Anda ikuti, yaitu strategi memilih tanah yang tidak disukai bank, sama strategi ring 1, ring 2, ring 3. Itu saja Anda terapkan, Anda bisa motong harganya ini ya. Kalau tanah harga 150 juta 100 meter, dengan 2 strategi itu Anda bisa mendapatkan tanah yang harganya lebih murah, tetapi lokasi tidak jauh dari situ ya, cukup dekat ya, cuman ya paling radius tidak sampai 1 kilo di antara ring 2, di kawasan ring 2. Maka ini jadi 120 juta. Nah, kalau kita jumlahkan ya, maka Anda hanya memerlukan biaya total ya, Anda hanya memerlukan biaya total ya, bukan 600 juta. Ini 600 juta kan kalau KPR ya, kalau KPR. Tetapi kalau dengan teknik ini maka Anda hanya perlu biaya 187 juta rupiah, 5 juta. Anda bayangkan berapa banyak yang bisa kita hemat kalau pakai strategi KPR ya. Strategi KPR kita akan membayar 15 tahun karena angkanya sudah besar sekali dan banyak pihak yang terlibat. Tetapi hanya dengan perhitungan ini Anda bisa berhemat, hemat. Anda bayangkan properti 400 juta dengan strategi perhitungan yang sederhana Anda bisa mendapatkan properti itu 187 juta. Mengapa saya hitung ini? Karena saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya rumah bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk didapatkan, tetapi kalau kita tahu strateginya, rumah itu bisa kita dapatkan dan tidak harus di markup sekian tinggi, tidak harus banyak pihak yang terlibat dan tidak harus berhutang ya. Jadi kan enak ya, ini sudah dapat 100 meter tipe 45, lokasi juga tidak jauh dari kota. Tentunya ini merupakan satu strategi yang perlu dipertimbangkan. Nah, saya sudah menulis di e-book Rumah Lunas dan DVD bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan kita. Kalau ini masih ada 187 juta ya Mas Arli. Kalau saya kan penghasilan saya tidak begitu besar, ya jangan milih properti yang nilainya 400 juta lah ya, kalau di bawahnya tapi dengan strategi yang sama. Misalnya yang 250 juta Anda terapkan strategi yang sama, tentu nanti hasilnya jauh lebih kecil lagi gitu ya. Ini kalau dengan catatan Anda sudah siap-siap mau membayar DP, misalnya properti 400 juta Anda mau bayar DP-nya 120 juta misalnya ya. Dengan strategi ini Anda tidak usah bayar 120 juta, tambahin aja sedikit, 60 juta aja Anda sudah dapat rumahnya.
Ya, bisa dipahami ya. Ini tambahin sedikit aja Anda sudah langsung dapat rumahnya dan tidak usah mengangsur 15 tahun dan Anda tidak kehilangan uang segini. Uang segini nanti diinvestasikan di properti lain, dibelikan pohon jati lah, dibelikan apalah gitu ya, yang meningkat nilainya, buat naik haji lah, buat terserah Anda, buat buka bisnis lah. Ya. Jadi perhitungan ini sebagai dasar dari rumah lunas sehingga Anda tidak lagi ketakutan nanti harganya naik, nanti kita bayarnya susah, ngangsurnya kadang-kadang bisa bolong-bolong. Anda bayangkan 15 tahun itu tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui apa yang terjadi. Ya, bahkan beberapa teman sempat cerita untuk bayar KPR motornya sempat dijual untuk nutup angsuran pas kondisi ekonominya baru turun. Ada juga yang sampai HP-nya dijual, kadang-kadang uang sekolah anak juga dipakai bayar angsuran. Nah, inilah yang jangan sampai terjadi. Makanya saya gencar-gencar sekali, udah usah KPR, ya, nggak usah KPR, potong, jadi singkat dan bisa kita nikmati bersama keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda semua bisa segera menikmati rumah lunas yang Anda idam-idamkan, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.